Halo guys, jangan lupa untuk subscribe channel aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ke video saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai maksimalisasi zakat sebagai salah satu komponen fiskal dalam kebijakan ekonomi Islam. Nah, mau tahu gimana penjelasan saya? Ikutin terus ya. Nah, seperti yang semua ketahui, bahwa kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana itu instrumen dari kebijakannya itu adalah adanya penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian, kebijakan fiskal itu dengan kebijakan lain itu seperti kebijakan moneter, terus ada sistem perdagangan, mereka itu diperlukan guna mengkoreksi gangguan yang menghambat jalannya sistem perekonomian. Nah, lalu penerapan kebijakan fiskal itu dalam ekonomi konvensional itu memiliki perbedaan dengan penerapan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, di mana kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional itu dia itu merupakan hanya suatu kebutuhan untuk pemulihan ekonomi yang terjadi akibat krisis, dan kebijakan fiskal itu dibutuhkan untuk mengembalikan pada pertumbuhan yang positif. Kemudian dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal itu merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Jadi hal ini tuh mengartikan bahwa kebijakan fiskal itu tidak hanya suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi. Nah, hal ini berarti sistem ekonomi Islam itu mengacu pada penerapan pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Salah satu bentuk distribusi ialah adanya kewajiban zakat kepada pemilik harta yang sudah mencapai nisabnya. Jadi sistem ekonomi Islam itu mengedepankan distribusi dari adanya ekonomi itu yang adil. Nanti pendistribusinya itu akan didistribusikan secara merata. Nah, pembahasan yang pertama di sini saya akan membahas mengenai kebijakan fiskal dan posisinya dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Watson, sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal itu merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui tindakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kemudian ada mobilisasi sumber daya dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan tujuannya itu mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, kebijakan fiskal itu pada suatu negara itu meliputi tindakan pemerintah tentang perpajakan, kegiatan penyelenggara pemerintah, dan bantuan-bantuan pemerintah. Kemudian ada tujuan kebijakan fiskal itu dalam ekonomi Islam merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi, Imam Al-Ghazali itu menjelaskan tentang tujuan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam itu di situ tuh tujuannya itu termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, terus menjaga kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal dalam Islam itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai material dan spiritual itu secara seimbang. Nah, kebijakan fiskal Islam itu adalah sebagaimana pemerintah memaksimalkan penerimaannya yang disebut pajak. Selanjutnya, tugas pemerintah itu yang Islam itu bagaimana mengelola pengeluaran dan belanja negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syariah sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Nah, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu digunakan untuk kepentingan yang sama dengan kebijakan fiskal yang terdapat dalam ekonomi konvensional, yaitu memiliki kesamaan, sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Menurut Matt Walley, ada 3 tujuan dalam kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, apa aja sih tujuannya itu? Nah, yang pertama, Islam itu menghendaki tingkat kesejahteraan ekonomi yang demokratis
melalui prinsip bahwa kekayaan itu seharusnya tidak beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Nah, prinsip ini itu menegaskan bahwa setiap orang itu memiliki akses yang sama dalam memperoleh kekayaan. Yang kedua, Islam itu melarang pembayaran bunga atau melarang adanya riba. Nah, hal ini itu berarti Islam itu tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan dalam pasar uang. Yang ketiga, Islam itu mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Nah, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu memiliki peran yang sangat penting, di mana tadi itu adanya pelarangan riba dan kewajiban dalam mengeluarkan zakat. Nah, kebijakan fiskal itu telah diterapkan pada beberapa instrumen penerimaan negara seperti yang telah diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal, di mana dapat memecahkan problematika ekonomi Islam dilakukan dengan menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi itu terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di masyarakat yang tersebar. Kemudian masuk dalam pembahasan yang kedua. Di sini saya itu akan membahas bagaimana zakat sebagai komponen dalam kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dan lainnya itu dalam Islam itu merupakan salah satu komponen pemberdayaan ekonomi umat, di mana dilihat dari sisi fiskalnya itu komponen-komponen tersebut itu memiliki unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Nah, unsur-unsur tersebut tuh ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sukarela. Di mana yang bersifat wajib itu merupakan zakat. Zakat itu merupakan suatu komponen yang wajib. Kemudian yang bersifat sukarela itu terdapat adanya sedekah, infak, dan wakaf. Nah, yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi pasar yaitu adanya sektor sukarela yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi pasar. Kemudian dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal itu tadi bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan pada distribusi kekayaan yang berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan nilai-nilai spiritual itu pada tingkatan yang sama. Dengan adanya zakat terjadi perpindahan harta dari yang mereka itu berlebihan kepada mereka itu yang lebih membutuhkan atau yang kekurangan. Nah, ini itu yang disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Di mana adanya distribusi pendapatan yang timpang itu adalah jika yang kaya itu menjadi semakin kaya. Nah, zakat itu merupakan komponen utama dalam sistem ekonomi Islam dan sekaligus pada kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, zakat itu merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat. Di samping itu, ada komponen sukarela yang dapat dijadikan sebagai unsur lain dalam sumber penerimaan negara sebagaimana yaitu infak, sedekah, dan wakaf. Nah, pengumpulan, penyaluran, dan potensi zakat sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan itu sudah banyak disorot dalam kajian literatur ekonomi Islam, termasuk peran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat dan harta. Kemudian penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif itu akan meningkatkan kembali perekonomian negara. Bahkan menurut jurnal yang saya baca itu, untuk Indonesia sendiri optimalisasi peran zakat itu bisa menggerakkan sektor real, terutama usaha kecil menengah dan pertanian. Faktor penting yang juga menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat itu sebagai pilar perekonomian adalah wujudnya pelembagaan zakat yang profesional, amanah, dan mandiri, yaitu Baitul Mal. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana sih potensi zakat sebagai komponen fiskal. Seperti yang sudah diketahui bahwa saat ini itu pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen dari pengentasan kemiskinan itu sudah menjadi kajian oleh para pakar
ekonomi Islam. Kemudian Ziauddin Ahmad dalam papernya itu menawarkan zakat itu sebagai instrumen dari kebijakan fiskal. Ziauddin itu menghadirkan zakat sebagai instrumen sekuritas sosial yang merupakan bagian dari integrasi sistem Islami untuk pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Kemudian menurut Nejatullah Siddiqi, dia itu menawarkan sejumlah aturan penting dalam konteks kewajiban pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur Islamic ekonomi. Sumber-sumber keuangan pemerintah di luar zakat itu dapat ditentukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang ada. Kemudian sumber-sumber keuangan baru dapat dibentuk setelah melalui proses kajian fikih, yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sementara itu, membandingkan proses penentuan jenis pajak baru dalam sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam itu tampak bahwa jenis pajak baru dalam keuangan publik sistem ekonomi konvensional itu dikaji berdasarkan prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Salah satu prinsip yang digunakan dalam keuangan publik sistem ekonomi konvensional adalah prinsip fairness. Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata itu untuk tujuan duniawi seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, tetapi juga mempunyai implikasi kedepannya untuk kehidupan di akhirat. Nah, jadi secara garis besar itu kebijakan fiskal versi Islam itu berbeda dengan kebijakan fiskal versi non-Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan, namun secara substansi terdapat perbedaan, mulai dari landasan hukum, kemudian metode yang dipakai, kemudian instrumen pendapatan negara hingga pada sistem yang dipakai. Di mana landasan yang selalu dipakai dalam kebijakan fiskal yang di Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, dari sisi instrumen pendapatan negara terdapat perbedaan, yaitu di dalam Islam, zakat itu merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang paling diunggulkan dibanding dengan yang lain. Jadi kan tadi itu sudah dijelaskan bahwa zakat itu menjadi instrumen wajib dalam pendapatan negara. Nah, beberapa alasan adalah bahwa zakat merupakan instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mempunyai potensi terhadap perkembangan ekonomi. Nah, jika zakat diterapkan, maka potensi zakat di Indonesia itu sangatlah besar. Jika seluruh potensi zakat dapat terkumpul secara maksimal, Indonesia itu mungkin tidak harus lagi tergantung kepada pinjaman luar negeri yang berbasis bunga. Nah, jika ini tuh tergarap dengan secara maksimal, maka kestabilan ekonomi itu juga akan terjaga karena krisis ekonomi yang selama ini terjadi itu selalu berpangkal dari penerapan sistem bunga dalam setiap transaksi keuangan suatu negara. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai maksimalisasi zakat sebagai salah satu komponen fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Semoga dapat membantu dan maaf bila banyak salah kata dan kekurangan. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.